kita akan berikan satu tips singkat, jelas, padat. Saya tadi baru bertanya, kalau untuk lansia kekurangan gizi itu sangat berbahaya. Tadi saya tanya, kalau kelebihan gizinya gimana? Ternyata itu juga sumber penyakit ya. Kali ini saya akan hadirkan sosok seorang wanita muda ya, ahli di bidang gizi. Beliau adalah Dr. Sheila Stefani yang tentunya kita akan dengarkan hanya singkat, padat untuk di Medical Fair berikut ini. Kami undang Dr. Sheila. Halo, ya. Boleh. Hai dok. Halo. Dok, boleh? Yes. Dokter di sini sebelah sini, maaf. Gimana boleh? Dokter Sheila. Iya. Oke, dok, mau tanya nih. Kita mau Boleh. bicara tentang gizi ya. Yes. Oke, dok, boleh tanya sebelumnya. Dokter praktek di mana ya? Saya prakteknya di Rumah Sakit Mayapada. Oke. Kemudian 2 lagi di klinik Tifaza di Rajiman dan 1 lagi Iona yang di Sukajadi. Yona yang di Sukajadi. Yes. Kalau di Mayapada jam berapa? Mayapada Hari apa, jam berapa? Ada setiap hari Senin sampai Sabtu, tapi Senin, Rabu, Jumat jam 10 sampai jam 4 sore. Selasa, Kamis jam 3 sampai jam 8 malam. Hari Sabtunya pagi saja jam 8 sampai jam 10 pagi. Ah, oke. Dok, kita ngomong-ngomong tentang lansia, Iya nih. gizi untuk lansia. Kenapa sih sebegitu penting, dok? Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya kita ngomong lansia itu agak berbeda ya fungsi tubuhnya dibandingkan dengan anak-anak dan dewasa. Nah. Kenapa? Karena kalau misalnya dibandingkan dengan alat-alat di pabrik ya kita ngomongnya, alatnya masih baru, ternyata fungsinya bisa bekerja dengan maksimal. Walaupun kita forsir tuh ternyata keluarnya masih maksimal hasilnya. Betul. Tapi kalau misalnya sudah berusia, ya sudah ada waktu kerja yang panjang, maka fungsi tersebut ada yang secara normal memang menurun fungsinya. Tapi nggak disebut sakit ya. Iya. Gitu, tapi menurun. Oke. Nah, hal inilah yang membuat lansia itu lebih rentan terkena suatu kekurangan Oke. gitu. Pertanyaan saya, dok. Yes. Yang disebut lansia itu usia kah atau umur badan kita? Atau looknya ya, mungkin Iya, betul. looknya 17 tapi umurnya berapa ya gitu Bener. ya, Bar ya. Oke, jadi sebenarnya ya ini adalah slide pertama saya. Kalau Oke. misalnya kita ngomong lansia, itu sebenarnya ada berbeda-beda ya batasan usianya. Tapi kalau misalnya kita ngomong berapa sih ya, dimulai dari usia 60 tahun gitu ya. Kenapa sih usia 60 tahun? Karena ini adalah batas ternyata perubahannya itu terjadi secara signifikan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat batas lansia itu adalah 60 sampai 74 tahun, tapi karena makin sekarang itu ternyata angka harapan hidup seseorang itu semakin tinggi. Sehingga adalah nih klasifikasi yang lebih atas dibandingkan dengan lansia ya. Jadi lansia lanjut usia yang tua yaitu di atas 75 tahun. Tapi kalau misalnya lebih tua lagi, dan ini banyak sekali sekarang orang-orang yang memang sudah di atas 100 tahun bahkan ya, terutama kalau misalnya di Jepang itu kita di daerah Okinawa itu banyak sekali ternyata yang di atas 100 dan dia disebutnya usia sangat tua. Jadi kalau misalnya nih ya sobat sehat semua di sini, Bapak Ibu sudah menginjak usia 60 tahun atau mungkin sebentar lagi mau 60 tahun, maka ini perlu diperhatikan karena mungkin saja ada yang belum sesuai dengan kebiasaan sobat sehat semua ya. Jadi kalau misalnya dibilang apakah usia saja, ternyata enggak nih. Ada dari bagian Eropa itu mengatakan bahwa sebenarnya kalau yang disebut geriatri atau usia tua itu bukan melulu dari usia saja, tapi juga fungsi tubuhnya. Kalau misalnya seorang geriatri dikatakan ada frailty, ya frailty itu kerapuhan dan ditambah dengan penyakit, maka dia disebut geriatri gitu. Nah, ternyata frailty itu apa sih ya? Kerapuhan itu apa sih? Kenapa seseorang tuh dibilangnya rapuh gitu ya? Karena ternyata peningkatan terhadap stres. Orang yang biasanya kurang tidur saja itu nggak masalah, tapi ternyata kalau misalnya pada usia yang lebih dari 60 tahun ternyata kurang tidur saja itu bisa menjadi masalah. Nah, kemudian banyak penyakit. Kenapa? Karena mungkin akumulasi penyakit dari usia muda itu baru muncul gejalanya itu di usia yang tua gitu ya. Dan ini semua harus ada dua-duanya ya, ada frailty atau kerapuhan dan disertai dengan penyakit, barulah dia disebut geriatri, bukan usia lansia lagi. Nah, jadi boleh lihat ya, apakah saya lansia sehat atau saya termasuk geriatri ya, karena memang udah ada penyakit atau penyulit ya, kerapuhan itu terjadi gitu.
Nah, kenapa kebutuhan, kok saya bahasnya nutrisi, kok saya diminta itu membahasnya nutrisi? Karena terjadi perubahan 3 ini ya. Yang pertama itu adalah perubahan tubuh. Nanti kita lihat di belakang, bukan hanya penampakan saja, oh kulitnya ada keriput dok, no, ternyata bagian dalam juga ada perubahan. Yang kedua adalah mungkin saja ada riwayat penyakit, walaupun tidak semua lansia itu memiliki penyakit. Dan yang ketiga, terdapat perubahan aktivitas sehari-hari. Kalau kita lihat apa ya perubahannya aja, yang pertama itu ada perubahan dari kemampuan untuk menikmati suatu makanan. Ya, kenapa? Karena indera perasa penciuman dan penglihatannya mungkin sudah menurun. Ya, kemudian pendengarannya juga menurun. Jadi yang biasanya bisa minta makan karena mungkin dia, aduh saya nggak enak nih kalau misalnya saya nanya dan dijawab, mungkin saya tidak kedengeran. Maka harus berulang-ulang bertanya. Atau kalau misalnya mau belanja, aduh saya nggak bisa belanja sendiri. Karena mungkin nanti saya nggak bisa menanyakan, mendengar apa yang saya tanyakan gitu ya. Dan atau gigi-giginya nggak lengkap, sehingga hal ini terjadi menyebabkan seseorang lansia itu tidak mau makan atau sulit makan. Nah, kemudian yang kedua, terdapat perubahan komposisi tubuh. Apa perubahannya? Ternyata kebutuhan energi itu semakin turun seiring bertambahnya usia. Hal ini yang menyebabkan, dok saya makannya dari muda itu sama porsinya, nggak ada bedanya sampai sekarang. Tapi berat badannya naik terus dok sekarang, yes, karena memang kebutuhan energi seseorang itu seiring bertambahnya usia dia akan menurun. Dan fungsi saluran cerna ini juga akan menurun. Jadi sebenarnya beresiko untuk kekurangan nutrisi yang lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah ototnya makin kecil, makanya kok jalan aja kesannya kayak lebih berat ya, kayak gravitasi itu lebih berat seiring bertambahnya usia. Yes, jadinya memang sulit beraktivitas ya karena massa ototnya memang turun. Akibatnya gimana sih? Waktu untuk duduk atau istirahat atau rebahan itu bahkan lebih banyak dibandingkan pada saat beraktivitas. Dan hal ini termasuk makan, karena biasanya makan itu kita mesti nyiapin, mesti duduk di meja makan, mesti mengunyah, ya itu semua butuh energi. Dan yang terakhir ya psikososial, ini yang merupakan masalah yang banyak dialami oleh orang tua di negara kita. Ya, kenapa? Banyak yang merasakan diisolasi ya, jadi tersingkirkan ya. Semua anak-anak saya dan cucu saya udah punya keluarga sendiri, nggak ada teman. Ditambah nggak bisa jalan-jalan kemana-mana. Kalau dulu saya nggak ada teman, mungkin kalau misalnya masih muda, saya tinggal main aja ke rumah teman saya tinggal calling aja semua, ayo ketemu di mana, kita pergi sekarang, oke. Tapi kalau misalnya lansia, siapa ya? Kemudian teman-temannya ada yang udah nggak ada ya, udah yang meninggal duluan, itu adalah gangguan dari psikososial, sehingga hal ini ternyata juga berpengaruh terhadap selera makan seseorang. Nah, selanjutnya adalah lingkungan. Ya, kalau misalnya seorang lansia sudah tidak produktif, sudah tidak menghasilkan uang lagi secara mandiri, walaupun dia disupport oleh anak cucunya, ya tapi mereka ada keterbatasan untuk memilih. Nggak enak ya kalau saya milih ini, saya milih itu. Yang sebelumnya mungkin mereka bisa memilih karena memang punya penghasilan sendiri. Sehingga berakhir pada apa? Diet yang kurang bergizi. Nah, selanjutnya, tapi apakah benar kekurangan gizi aja? Ternyata tidak. Lansia terutama di Bandung ini ya, banyak ternyata yang kegemukan atau bahkan obesitas ya. Ternyata kenapa sih? Karena ya aktivitasnya dan olahraganya nggak ada, karena merasanya oke, nafsu makan saya turun, saya nggak ada teman, saya tidak ada aktivitas, dan itu it's okay. Ternyata nggak benar gitu ya. Dan makannya, oh saya nggak makan besar, jadi nggak apa-apa deh saya ngemil dikit aja. Ternyata itu semua adalah high kalori sehingga kelebihan gizi. Tapi ada juga lansia beresiko untuk gizi kurang. Kenapa? Karena malas makan yang tadi ya. Dan ada juga penyakit. Penyakit ini mungkin banyak sekali dialami ya oleh lansia, apalagi zaman sekarang, apalagi semenjak Covid itu ternyata lebih dari 80% itu orang di dunia ternyata merubah kebiasaannya menjadi lebih buruk. 82% loh, itu sangat tinggi sekali gitu ya. Nah, salah satu penyakitnya apa sih? Kencing manis, darah tinggi, kolesterol, jantung, osteoporosis, itu banyak sekali. Makanya sekarang ini ya ada medical fair, tujuannya adalah aware nih. Kalau misalnya memang saya ada keluhan, boleh deh saya check up. Kalau saya nggak ada keluhan tapi sudah masuk ke arah lansia, maka itu juga boleh menjadi pilihan salah satu saya untuk check up apakah saya ada masalah atau tidak pada organ-organ tubuh saya. Nah, sarannya gimana nih untuk orang lansia, makannya gimana ya? Nomor satu adalah kalorinya harus lebih sedikit dibandingkan sebelumnya pada saat dewasa atau pada saat muda, karena memang secara kebutuhan tidak butuh setinggi pada saat orang dewasa. Kemudian proteinnya harus cukup. Biasanya lansia itu udah nggak punya gigi-gigi, nggak nafsu makan, susah
disuruh makan daging, ikan, telur, ayam, susah banget ya. Mereka hanya maunya makan nasi, bubur ya, kemudian sayur di blender. Ya, nah itu ternyata tidak mencukupi kebutuhan protein. Yang berakibat adalah massa ototnya makin kecil dan justru makin lemes gitu ya. Yang ketiga, nah jangan memilih karbohidrat yang sederhana. Apa sih karbohidrat sederhana? Ya contohnya adalah yang sudah diolah ya, tepung-tepungan, kemudian roti, ya kemudian pasta, makanan cepat saji ya yang mengandung karbohidrat maupun gula itu sebenarnya disarankan untuk dihindari pada lansia ya. Jadi makannya ya boleh pilihnya nasi, kentang, singkong. Kalau mau roti, pilihlah roti gandum yang benar-benar kelihatan kasar, bukan roti gandum yang hanya terlihat coklat saja tapi halus bentukannya ya, karena itu ternyata 80%-nya masih tepung terigu bukan gandum. Kemudian serat harus cukup dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah ini juga masalah, loh kalau misalnya udah nggak bisa ngegigit gimana ya. Nah sekarang itu udah banyak juga serat fiber alami ya yang bisa dikonsumsi kalau misalnya kita memang kurang makan sayur dan buah. Kalau misalnya bisa di blender, oke, serat masih didapat ya. Tapi kalau misalnya di jus, maka kandungan serat di dalam jus tersebut itu sudah sangat rendah ya, tidak akan membantu untuk kesehatan saluran cerna. Tapi memang kita dapat vitamin dan mineralnya. Dan yang terakhir, ya beberapa mineral itu perlu diperhatikan pada orang lanjut usia ya, seperti kalsium ya, kemudian vitamin D itu sangat resiko kekurangan pada usia lansia, dan juga jangan lupa air bening ya, air putih. Nah, kalau misalnya dilihat setengah piring ini sayur dan buah, kalau misalnya nggak cukup nih perut saya dok makan satu piring ini bisa dibagi menjadi 2 kali makan. Jadi satu hari itu bisa makannya 5 sampai 6 kali makan, sehingga nggak burden ya, oh saya nggak habis nih, nanti saya kurang gizi gitu ya, nanti saya lapar kemudian. Nah, makanya bagian satu piring ini kalau memang tidak biasa untuk menghabiskan, bisa dibagi menjadi 2 gitu ya. Nah kalau misalnya dibagi gini nih, sengaja saya piringnya kasih gede ya, jadi setengahnya itu adalah sayur dan buah-buahan, di mana sayur porsinya lebih banyak dibandingkan buah-buahan. Kemudian sepertiganya lagi adalah setengahnya lagi adalah lauk pauk dan juga makanan pokok. Memang makanan pokok ini lebih banyak dibandingkan lauk pauk. Kecuali untuk orang-orang yang memang kegemukan dan massa ototnya sangat kecil, maka lauk pauk ini bisa diperbanyak menjadi 1/4 piringnya gitu. Jadi nggak cuma sedikit piringnya ya, jadi lauk pauk bisa jadi 1/4-nya. Kalau memang ada resiko kurang gizi atau ototnya rendah ya, atau butuh protein yang tinggi, penyembuhan luka itu, maka lauk pauk bisa ditingkatkan dan menggeser sumber karbohidrat. Nah tipsnya apa sih untuk makan ya? Nah jadi nomor 1, kalau misalnya rongga mulut memang gigi geliginya nggak ada ya, kemudian pengecapnya kurang, kok saya kayaknya makin makan makin nggak ada rasa ya, padahal kalau misalnya anak saya makan katanya asin. Yes, lansia itu salah satunya memang indera pengecapnya sudah menurun. Ya, salah satu vitamin yang bisa mineral yang bisa diberikan adalah zinc ya, untuk meningkatkan indera pengecap. Ya, jadi malas makan nih, atasinya adalah gimana? Boleh dibuat lunak ya, tim atau bubur, tapi jangan hanya makan buburnya saja. Lauknya, pelengkapnya juga harus dimasukkan ke dalam bubur tersebut. Yang kedua adalah kalau memang ada masalah di lambung, ya dimana asam kurangi apa sih ya, kita memang asam berkurang tapi karena aliran makannya lambat ya, jadinya karena saluran cernanya itu bergeraknya lebih lambat, maka akan ada mual. Nah, akibatnya nafsu makan jadi udah makan dikit udah kenyang, nggak mau makan lagi, padahal sepiring tadi belum habis atau bahkan setengahnya juga belum habis. Nah maka ini diberikan porsi kecil tapi sering ya. Nah yang ketiga adalah usus halus ya. Usus halus ini penyerapannya sudah kurang baik, sehingga gimana sih makannya boleh yang mudah tercerna ya, kalau misalnya memang ada gangguan pada saluran usus halusnya. Kalau misalnya nggak ada, ya makan seperti biasa tidak masalah ya. Ini kan kalau misalnya ada perubahan pada saluran cerna pada orang tersebut. Yang keempat adalah usus besar. Ini banyak sekali ya dialami oleh lansia. Itu akibat apa sih? Kurang minum, kurang serat, dan juga jarang bergerak. Ternyata ini semua menyebabkan pergerakan usus kita menjadi tidak baik ya, sehingga sulit buang air besar. Mengatasinya gimana? Minumnya harus cukup, sayur dan buah harus cukup, olahraga dan hidup aktif juga harus. Nah, gizinya harus seimbang, ya frekuensinya boleh sedikit tapi sering, bahan makanan boleh dilunakkan kalau memang ada masalah gigi, geligi dan saluran cerna, ya dibagi menjadi 3 kali makan utama dan 2 sampai 3 kali cemilan, atau dibagi makanan besar juga bisa jadi 5 sampai 6 kali.
Ya, dan disajikan dalam keadaan hangat, dan jangan lupa lebih baik makan bersama dibandingkan makan sendiri. Ya, karena itu adalah efek psikososial. Kalau kita makan bersama itu nafsu makan akan lebih tinggi dibandingkan kalau kita makan sendiri. Nah, gimana nih posisinya? Duduk di meja makan, jangan oh saya lemes nih, saya makannya di ranjang saja. Kalau memang nggak sakit, justru bergerak adalah yang paling efektif untuk meningkatkan nafsu makan. Ya, dan juga membantu seorang lansia itu menjadi aktif gitu ya, jadi ototnya juga akan terjaga. Makan dalam suasana tenang, didahului ucapan syukur, kemudian lansia itu mudah tersedak. Jangan ajak bicara selagi makan atau minum ya. Jadi atau kalau misalnya memang suka nih ya, aduh oma opa suka banget nih ngomong, apalagi ikut ngomong ya bareng sama kita, bisa diomongin ya, oma opa makannya ditelan dulu baru berbicara, karena salah satu ya, tersedak itu bisa bikin infeksi saluran napas ya, bisa bikin tiba-tiba nggak bisa napas, biru ya, itu tersedak itu berbahaya sekali untuk lansia. Dan yang terakhir, nah kalau misalnya memang sulit makan, yang bisa diberikan apa sih, piringnya jangan dikasih gede-gede. Kalau sampai piringnya dikasih gede-gede itu nanti ngisinya banyak. Nah jadi gimana kalau mau kasih piring gede, yang ngisinya tetap harus sedikit, atau kita bisa kasih piring kecil ya, jadinya oh ternyata makan saya cuma segini saja cukup gitu ya. Jadi itu bisa jadi sugesti seseorang itu jadi mau lebih makan gitu ya. Nah resikonya apa sih ya kalau nggak ngikutin ini semua ya, dokter mah cerewet banget sih, ternyata ada akibatnya nggak sih? Nomor satu itu adalah kekurangan gizi. Kekurangan gizi itu sudah terbukti banyak banget kerugiannya. Daya tahan tubuhnya lemah, gampang sakit-sakitan, gampang sakit, nanti bolak-balik masuk rumah sakit, malah infeksinya nambah, fungsi organnya makin turun. Yang kedua, penyembuhannya lama. Biasa batuk pilek waktu dulu mah bisa 2-3 hari udah mendingan. Kok makin sekarang seminggu nggak sembuh, dahaknya makin banyak, ditambah demam, nggak mau makan, muntah, diare. Wah, itu penyembuhannya lama, ini salah satu faktor yang tinggi sekali ya pada lansia ya. Jadi jangan sakit kalau bisa, karena penyembuhannya lama ya. Sehingga ya biaya akan meningkat. Kebutuhan biaya meningkat dan angka kesakitan dan kematian pasti akan meningkat kalau dia malnutrisi. Tapi ternyata gak banyak yang malnutrisi, ternyata lebih banyak lansia yang obesitas. Ya kenapa? Karena anaknya udah, mama tuh udah umur segini, menikmati hidup dong, mau makannya apa aja boleh saya kasih. Ya mau makan lemak boleh, kulit ayam boleh, jeroan boleh, semua boleh, santan boleh semua. Nah apakah boleh? Ternyata, nah ini penyebabnya ya, resiko obesitasnya meningkat. Jadi kalau misalnya ya oma opa ada anaknya yang masih kayak gitu ya, sadar diri aja sendiri, saya masih mau ngelihat cucu saya menikah, masih mau ngurus buyut, cicit segala macam ya, jadi harus sehat kita tuh ya gitu. Nah gimana sih, ternyata obesitas itu meningkatkan penyakit, bukan yang infeksi memang, tapi penyakit yang tidak menular ya, kolesterol, kencing manis, fatty liver, darah tinggi, atau gangguan tidur ya, sesak pada saat tidur ya, obstructive sleep apnea. Udah gitu apa sih, mempercepat proses aging ya. Kemudian masalah psikososial juga gitu ya. Nah apalagi yang lebih buruk, oh dok kayaknya saya nggak gemuk-gemuk amat, tapi saya buncit. Bermasalah nggak ya? Yes, bermasalah. Ternyata justru obesitas sentral yang perutnya buncit aja, ternyata itu resiko penyakit metaboliknya yang tidak menular itu lebih tinggi dibandingkan orang yang gemuk dari atas sampai bawah gitu ya. Nah jadi apa aja nih, apakah pola makan cukup? Ternyata tidak ya, tadi kalau makan aja ternyata resiko obesitasnya, tapi kalau nggak makan resiko malnutrisi. Tapi ada lagi ya yang harus kita lakukan ya, 4 pilar. Selain nutrisi itu ada olahraga, istirahat, dan juga aspek spiritual itu diperlukan ya. Nah aktivitas fisiknya apa sih? Nih intensitas sedang. Intensitas sedang tuh kayak gimana dok? Pada saat olahraga kita masih bisa ngomong ya, ngomongnya memang nggak bisa nyanyi. Kalau bisa nyanyi berarti kurang cepet jalannya ya, tapi harus bisa masih ngomong. Kalau misalnya ngomongnya udah sabar lu, nah berarti itu terlalu berat ya untuk bapak ibu, jadinya dikurangin, dipelanin gitu. Jadi intensitas itu sangat tergantung pada kekuatan jantung paru seseorang. Jadi akan berbeda, oh dia mah bisa lari 15 menit, udahnya sisanya jalan. Kalau saya lari 2 menit udah kayak mau mati dok. Yes, nggak usah ngikutin ya, karena badan kita yang tahu. Jadi asal bisa ya, ingat ya kata dokter Sheila, oh saya asal nggak kuat nyanyi tapi masih bisa ngomong, berarti itu cukup gitu ya. Nah 150 menit per minggu, terserah
Dok saya nggak ada waktu arisan dari hari Senin sampai hari Jumat, cuman ada waktu Sabtu dan Minggu. Silahkan Sabtu dan Minggu untuk aktivitas fisik gitu ya. Nah contohnya apa sih? Jalan ya, jalannya kecepatannya berapa sih, disesuaikan tadi napasnya ya. Permukaannya rata lebih baik dan disarankan tidak di tepi jalan raya yang ramai karena sering resiko jatuhnya tinggi, olahraganya belum beres, celakanya dapet gitu ya. Jadi harus aman, posisi yang kita lakukan olahraga itu harus aman ya. Atau terus saya nggak berani keluar, terus saya nggak punya alat olahraga, ya udah bersih di rumah juga boleh ya. Mindahin meja makan, ya meja makan, peralatan makan dirapihin, masak, jemur baju, cuci baju boleh, itu juga termasuk aktivitas fisik ya. Atau ini banyak ya lansia yang suka berkebun, dansa, tenis meja, bulu tangkis yang rekreasional, bersepeda santai, silakan ya. Nah udah gitu ditambah apa lagi sih untuk lansia? Aktivitas yang memperkuat otot ya, ambil aja botol aqua ya sambil jalan, sambil dilatih-latih ototnya ya. Kemudian untuk lansia, untuk melatih keseimbangan itu untuk orang yang kok kayaknya saya gampang banget jatuh ya, kok saya gampang banget kejeduk ya, kok saya gampang banget oleng. Maka ini bisa dilatih ya, melatih keseimbangan. Berdiri harus yang tempat aman ya, nggak boleh deket meja yang jeduk-jeduk pinggirnya tajam ya. Bisa berdiri dengan angkat satu kaki gantian kanan kiri ya, setiap hari dilakukan. Oke, kiranya segitu dari saya ya. Mungkin kita masuk ke sesi diskusi. Ko Hari, apa nggak usah diskusi kali ya? Udah pinter-pinter semua di sini. Kan pinternya memang di sini, nanti sampai rumah ngeyel lagi. Oh gitu. Harus ada satpamnya mungkin ya. Oke, Ibu Bapak ada yang mau bertanya? Kami persilahkan. Oke, Ibu tunggu sebentar, silahkan. Sore dok. Sore. Kalau keperluan zinc tadi, itu kita bisa diperoleh dari apa dok? Gimana? Bu, bisa tolong lebih dekat lagi mic-nya? Enggak, mic-nya aja lebih dekat. Kalau keperluan zinc tadi kan cerita lansia perlu zinc bu. Zinc. 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 Oke, zinc ya. Oke, mau makan zinc. Kalau misalnya pengecapannya udah kurang ya, misalnya dimasakin nih, menurut anak saya itu udah asin, tapi menurut ibu itu nggak asin. Salah satunya yang bisa ditambahkan ke dalam suplementasi hariannya ibu itu adalah zinc. Kalau misalnya nanya makanan sumber zinc ada nggak sih dok? Ada ya, zinc itu banyak di hewani ya, dan di seafood itu banyak ya. Kemudian di sayur hijau itu juga ada zinc itu ya. Tapi kalau misalnya memang pengecapannya kok perbandingannya jauh banget, menurut saya ini tawar sekali, maka suplementasi zinc 20 mg yang paling rendah yang biasa buat anak diare itu boleh dikonsumsi harian. Kalau buat kita berapa sehari dok? Sekali sehari. Sekali sehari. 20 mg. 20 mg sekali sehari ya. Dalam vitamin suplemen itu kan adanya suplemen itu ada yang 500 dan 100. 500 nggak masalah. Untuk zinc 20 mg. Biasanya ada yang 10 mg. 100 dok. Zinc 100 terlalu tinggi ya, nggak butuh. Kebutuhan kita zinc itu hanya 11 mg. Nah pada lansia karena beresiko kekurangan dan untuk meningkatkan pengecapan, maka kita berikan 20 mg, nggak perlu sampai 100. 100 itu kalau misalnya memang dia diare parah ya, berkelanjutan, ada infeksi dari saluran cerna yang lama, peradangan pada saluran cerna, boleh kita kasih dosis tinggi. Tapi untuk maintenance dan untuk menjaga ya nafsu makan cukup 20 mg. Kalau misalnya kan kita minum vitamin dan itu mengandung zincnya 100, itu ada side effect nggak? Nggak, boleh, barengan ya. Karena sebenarnya makanan kita itu juga mengandung vitamin dan mineral. Jadi kalau misalnya dok boleh nggak sih disatuin? Boleh. Boleh. Sudah cukup bu? Makasih dok. Sama-sama. Oke, ada lagi? Halo, angkat tangan aja. Oke. Selamat sore. Selamat sore. Ibu mohon maaf namanya siapa bu? Meskipun saya tahu. mau nama duniawi, nama gereja. Waduh, namanya banyak ternyata. Karena ada dua, kalau lagi di luaran biar nama teknis, kalau nama. di gereja ya Sulastri Harjani, udah Iya, kenal Bu kan. Sulastri ya. Oke. Gimana bu? Ini Mas, saya kan kayak mau kayak gitu makannya sayur-sayuran, buahan. Tapi anak saya, papa jangan, harus mama kan olahraga harus perlu kayak daging atau apa gitu, karena untuk otot, betul nggak itu? Perlu protein maksudnya? Yes. Yang kayak daging atau ayam, telur, ayam, oke.
atau cukup aja sayur sama buah-buahan? Good. Ya ini juga ya, ibunya sehat banget pasti ya, suka banget makan sayur buah. Ya itu benar ya. Jadi kalau misalnya apalagi kita olahraga, itu maka kebutuhan protein harus ditambahkan terutama di hari olahraga. Tapi tanpa di hari olahraga pun, ya kebutuhan protein lansia itu memang sudah meningkat pada dasarnya. Gitu harus ditambahkan 1 potong protein atau lauk ya per harinya kalau sudah menginjak usia 60 tahun. Jadi nggak boleh hanya makan sayur dan buah dalam makan besar, tidak boleh. Harus menu lengkap karbohidrat untuk sumber energi pada saat berolahraga, protein untuk menggantikan jaringan otot yang rusak pada saat olahraga, vitamin dan mineral itu hanya mikronutrien. Kita membutuhkan itu dalam dosis kecil. Yang dosis besar itu adalah karbohidrat, protein, dan lemak gitu. Jadi jangan kita mengambil yang saya butuh sayur dan buah, betul, tapi vitamin dan mineral kita hanya butuh dalam jumlah yang kecil, makanya dia disebut sebagai mikronutrien. Jangan kita mendahulukan mikronutrien dan kita babai nih makronutrien yang justru tubuh kita butuhkan dalam jumlah lebih banyak. Karena saya ganti aja sama telur atau tahu gitu, biarin nggak tahu tempe, tidak makan daging gitu. Jadi anak saya suka protes. Boleh nggak? Boleh dong. Jadi nggak makan daging? Boleh nggak masalah. Bisa. Ya, nggak masalah. Asal ganti telur setiap hari 1 gitu. Yes, nggak ada yang wajib ya. Jadi kalau misalnya memang orang yang preferensinya tidak bisa memakan daging, jangan dipaksakan. Ya kalau misalnya memang saya daging karena nggak bisa mengunyah, maka ada daging cincang. Benar kan? Tapi kalau misalnya saya nggak suka makan daging karena saya tidak suka, maka makanlah protein yang lain. Tahu, tempe, kacang, ikan, telur boleh. Gitu. Boleh. Jadi nggak wajib harus daging sehari sekali, nggak wajib. Soalnya gini, saya waktu umur 20 berapa, saya kan nggak suka daging dulunya. Tapi saya kan punya anak, netein apa-apa gitu kan, banyak anaknya. Saya sampai pingsan, HB-nya turun terus. Jadi harus makan daging, maka yang nyupcep itu daging cincang, saya tiap hari makan. Berarti karena anemia ya? Anemianya karena? Ya kurang makan, saya nggak suka kurang makan. Oke, nah kalau kayak gitu, berarti dari dulu makannya sayur buah, tahu tempe juga nggak makan? Suka juga, tapi lebih banyak ke sayur. Sayur dan buah, yes. Ya, jadi sayur dan buah itu memang mengandung zat besi, ya mengandung zat besi. Tapi susah diserapnya sama usus kita. Kalau misalnya zat besi yang berasal dari protein, ya, jadi kita makan protein nih. Tahu tempe mengandung zat besi nggak mengandung, tapi memang lebih tinggi di daging. Tapi telur produk hewani dia juga mengandung zat besi, ikan juga mengandung zat besi. Kalau memang sudah punya riwayat anemia dan nggak terlalu suka daging, maka ada satu cara untuk meningkatkan penyerapan zat besi pada makanan yang tinggi zat besi tapi susah diserap, ya, yaitu menambahkan peresan jeruk ke setiap makanan yang kita makan yang mengandung tinggi zat besi. Jeruk apa aja? Jeruk apa aja, yang penting vitamin C-nya yang kita butuh. Saya kan ada mah juga, nggak boleh makan asam jadi. Boleh, kan nggak perlu asam, saya bilangnya jeruk, bukan asemnya. Jeruk yang peras itu kan? Boleh jeruk apa aja, yang penting vitamin C-nya. Tapi saya kalau pas, saya kan nuggetnya tinggi, malah klepnya udah nggak bisa tutup. Jadi kalau saya kadang-kadang lagi udah makan sih, minum, kadang nggak apa-apa, kadang-kadang jadi kembung gitu. Jangan minum. Saya ngomongnya peras. Ya diperas, diminum gitu, nggak pakai Jangan. air. Jangan. Jadi makanannya, misalnya makan sop, perasin 2 tetes jeruk ke dalam sopnya. Oh. Oke? Ya jadi bukan suruh asemnya, bukan. Ya, betul, soto selalu dikasih jeruknya ya. Jeruknya mesti dipakai. Yes, kalau yang makan steak, ikan, dori misalnya selalu ada lemonnya. Persin 2-3 tetes. Jadi harus bukan bareng sama asemnya. makanan itu. Bareng sama makanannya. Jadi nggak bisa air jeruk. Ya, gitu. Oke? Gitu ya, makasih. Oke. Yuk, 1 orang petanya lagi ada. Oke. Kocung, terima kasih. Tadi lihat untuk 1 kaki olahraga, 1 kaki berdiri supaya perseimbangan. Itu maksudnya bisa jadi gimana ya? Untuk menjaga keseimbangan, melatih, bukan menjaga, Betul. melatih keseimbangan. Ya, supaya orang lansia itu ototnya kan sudah rendah. Ya, kalau ototnya kecil, maka terutama otot yang kaki, maka dia keseimbangannya itu akan kurang. Keseimbangan itu apa sih? Apalagi penglihatannya udah berkurang ya. Maka keseimbangan itu apa sih? Kalau kita ngelihat tapi kita meleng dikit, maka akan gampang jatuh. Tapi kalau kita melatih keseimbangan ya dengan 1 kaki, 1 jatuh, yang kaki satunya lagi kuat. Tujuannya itu. Maka ini latihan ini memang agak sulit. Yes, boleh pegangan. Boleh pegang, sulit ya? Iya, Makanya harus latihan. Betul, sampai nanti jadi mudah.
nggak sulit lagi. Ya, terima kasih. Siap. Kocung usia berapa ya? Hese. Oke, itu sudah dulu Bu, sudah dulu Ibu, sudah dulu. Terima kasih. Baik, Dr. Sheila terima kasih. Dan kiranya atas nama panitia akan menyerahkan sedikit kenang-kenangan buat Dr. Sheila. Dan juga saya bertugas, jangan kemana-mana Ibu Bapak. Saya bertugas untuk membagikan hadiah kepada mereka yang bertanya.